Shalom para pemirsa yang berbahagia, kita bertemu kembali di dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Jika kita bisa meriset kehidupan kita dalam satu klik atau diberikan lembaran kanvas yang baru untuk melukiskan kehidupan kita dari awal, kira-kira dari mana inspirasi kebijaksanaan kita akan dapat supaya bisa melakukan ataupun menjalankan hidup dengan lebih benar lagi? Itulah yang akan kita bahas dalam pelajaran ke-8 dengan judul Kebijaksanaan untuk Hidup Benar. Kita akan sama-sama berdiskusi bersama Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Denny Kanajo, Direktur Komunikasi Daerah Nusa Tenggara. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran ke-8 ini. Dan saya mau menyampaikan ada banyak sekali salam dari para pemirsa kita. Jadi mari kita sapa umat-umat Tuhan yang diberkati ini terlebih dahulu. Saya akan bacakan yang mengatakan Shalom. Terima kasih atas pelajaran ini. Puji Tuhan dapat menguatkan dan menginspirasi. Dan nama-namanya adalah Mesias Iba, Reynold Wala, Geri Kusoy, Gondi Parsorio, Joni Ugai, Dewi Kabuhung dari Jemaat Galilea Budo, Minahasa Utara, Andrew Talut dari Gereja SDA Tambulion, Kota Belut, Sabah, Yane Kalangi, Junior Selstinus dari Jemaat Bundu Tahuri Sabah, Stephen Hajimin, dan Bagu Daiti. Untuk nama-nama yang baru ini, Pendeta Denny Kanajo, silakan berikan salam balik untuk mereka. Semua para pemirsa yang setia yang sudah mengikuti pembahasan Sekolah Sabat dari Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga tayangan-tayangan yang sudah disampaikan menjadi berkat bagi semua para pemirsa. Tuhan berkati. Terima kasih sekali Pendeta Denny Kanajo untuk sambutan hangat bagi para pemirsa kita. Dan Pendeta Sony Situmorang, saya mau bacakan nama-nama yang kalau saya tidak salah lihat, paling tidak di 3 pelajaran terakhir selalu muncul. Dan nama-nama itu adalah Medina Yenusi, Lupinga Liza, Erna Paulus, Razi Ataupah, Chanda Clive, Doni, Noiti Lajanin, Konsiong Loting, Bambang Eko, Maidin Lakuman, Konsin Atong, dan juga John Matajim. Silakan Pendeta Sony Situmorang dengan sambutannya. Baik, kepada nama-nama yang telah disebutkan tadi, kami sangat mengapresiasi sambutan atau komen yang saudara-saudari buat. Itu artinya kita semua bersaudara dalam Kristus, dan saya percaya dengan curahan atau pelajaran Sekolah Sabat ini, maka siraman rohani menjadi bagian kita, dan Roh Kudus Tuhan akan menyatukan kita saat ini sampai datang. Terima kasih. Amin. Amin, puji Tuhan. Sebelum Pendeta Denny Kanajo akan membuka kita dalam doa, saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ke-8 dengan judul Kebijaksanaan untuk Hidup Benar. Terdapat di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Silakan Pendeta Denny. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya kami akan berdiskusi tentang pelajaran Sekolah Sabat. Di pelajaran yang ke-8 kami sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan curahkan kepada masing-masing kami, lebih khusus Tuhan kami yang Tuhan percayakan untuk mengulas akan pelajaran Sekolah Sabat ini. Kami serahkan ke dalam tangan kasih dan rahmat-Mu ya Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan antusiasme dan juga semangat belajar Alkitab kita dengan pelajaran ke-8 ini. Minggu lalu saya katakan bahwa biasanya kitab Amsal yang menjadi sumber inspirasi ataupun kebijaksanaan di dalam Alkitab. Tapi kitab Mazmur juga bisa melakukan yang hal sama karena para pemazmur dari isi doa dan juga nyanyian mereka, karena sebenarnya sumber kebijaksanaannya cuma satu begitu ya. Oleh karena itu kita akan langsung masuk ke pelajaran hari Minggu dengan judul Dalam Hatiku Aku Menyimpan Janjimu. Di sini kita mau melihat apakah benar Pendeta Denny Kanajo bahwa ketika kita menaati perintah Allah, kita akan menjadi bijaksana. Lalu saya akan menyambungkan dengan pertanyaan nomor pertama di hari Jumat juga yang mengatakan bagaimana ya caranya firman Tuhan supaya bisa menjadi sumber kesenangan. Bukan hanya sumber
pengajarannya saja yang kita sukai, tapi juga menjadi sumber kesenangan. Silakan Pendeta Kanajo untuk memulai diskusi ini. Saya pikir tepat sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena kalau ilmu pengetahuan kita bisa dapat dari setiap lembaga pendidikan manapun juga. Tapi Betul. kalau kebijaksanaan hikmat itu hanya berasal dari Tuhan. Oleh sebab itu memang kita harus dekat dengan Tuhan dan setia mempelajari akan firman-Nya. Itu sumber yang paling terutama. Terima kasih. Baik sekali, terima kasih Pendeta. Kalau kita lihat di pelajaran hari Minggu, di situ akan lebih dilengkapi lagi apa yang sudah Pendeta Denny Kanajo mulai, bahwa ketika kita berjalan menurut Taurat Tuhan, berjalan dalam cahaya wajahnya, ini sebenarnya gambaran-gambaran yang berbeda, tapi artinya satu. Mau Pendeta Denny Kanajo lanjutkan lagi mengenai gambaran-gambar yang unik dalam buku Mazmur ini? Karena berjalan dalam cahaya wajah Tuhan itu menyiratkan, menegakkan hukum Allah. Iya. Dan berjalan menurut Taurat Tuhan itu berarti mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Jadi kalau mencari Tuhan dengan sepenuh hati itu tidak perlu diragukan. Mati atau hidup, kita cari Tuhan dengan sepenuh hati. Dengan bulat, dengan utuh. Kita serahkan sepenuhnya aspek kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Betul sekali. Terima kasih Pendeta sudah melengkapinya dengan jelas. Jadi dikatakan di sini orang yang bijaksana bukan hanya orang yang jago omong gitu ya Pendeta Denny ya, tapi dia juga melakukan apa yang dia omongkan dan bukan hanya 1-2 hari, tapi itulah yang menjadi kehidupannya sehari-hari. Terima kasih sekali. Saya beranjak ke bagian kedua dari pelajaran hari Minggu. Di sini dikatakan ada ketakutan umat Tuhan. Kalau terlalu mentaati firman Tuhan, nanti saya dianggap legalistik begitu Pendeta Sony Situmorang. Jadi boleh tolong Pendeta luruskan mengenai mentaati firman Tuhan dengan kepatuhan legalistik. Di mana kita menarik garis lurusnya? Silakan Pendeta Sony Situmorang. Baik, terima kasih Ivy dan juga Pastor Denny untuk keterangan pertamanya. Kalau saudara lihat pelajaran hari Minggu, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Dan ketika kita menghubungkan dengan menaati perintah Allah dan juga hal-hal yang legalis, maka itu merupakan dua hal yang berbeda. Kalau para pemirsa baca di paragraf pertama, dikatakan Alkitab menggambarkan kehidupan iman sehari-hari sebagai ziarah. Ziarah dalam konteks ini berjalan dengan Tuhan atau menuruti perintah-perintah Allah. Lalu ketika hubungkan dengan dalam hatiku aku menyimpan janjimu, maka saya akan bertanya kepada Pastor Denny Kanajo. Pastor Denny waktu di UNER pacarnya berapa, Pastor? Waduh. Ada punya pacar atau tidak? Jangan bilang salah. Ada. Punya pacar ya? Ada. Lalu pernah nggak berhubungan jarak jauh, Pastor Denny? Aduh, berhubungan jarak jauh itu sangat menyakitkan sekali. Oke, menyakitkan sekali. Benar. Tapi ada yang mengikat walaupun jauh ya. Benar. Saya percaya pacarnya Pak Pastor Denny akan, dia sudah mengatakan bahwa Pak Denny akan setia kepadanya. Dan dengan demikian pacarnya pun akan setia kepada kita. Nah, saya hanya ambil gambaran itu untuk masuk kepada paragraf ketiga. Ivy boleh baca? Ya. Memelihara. Memelihara perintah-perintah Allah tidak ada hubungannya dengan kepatuhan legalistik terhadap aturan-aturan ilahi. Sebaliknya, itu terdiri dari pemahaman yang baik tentang perbedaan antara benar dan salah, dan baik dan jahat, dan melibatkan seluruh pribadi, bukan hanya tindakan lahiriah. Menjadi tercela, menaati perintah Tuhan, dan mencari Tuhan dengan sepenuh hati adalah sikap yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Oke. Jelas sekali dikatakan tidak ada hubungan dengan legalistik, sama seperti saya ucapkan tadi, ketika kita megang janji seseorang yang kita kasih, maka kita akan bisa berjalan lurus. Demikian juga dengan memelihara perintah-perintahnya. Itu sangat-sangat jelas dikatakan. Dan untuk menutupnya, cobalah Ivy boleh baca lanjutannya, perintah-perintah Allah. Perintah-perintah Allah adalah wahyu dari kehendak Allah bagi dunia. Itu mengajar orang tentang bagaimana menjadi bijak dan hidup dalam kebebasan dan kedamaian. Pemazmur menyukai hukum karena hukum meyakinkannya akan kesetiaan Allah. Perhatikan kalimat menjadi bijak, hidup dalam kebebasan kedamaian. Artinya, menaati perintah-perintah Allah menjadi berkat bagi kita. Dan berjalan bersama Allah merupakan suatu respon dari janji Allah kepada kita. Dan itu
sama seperti judulnya, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, karena aku menyimpan janjimu maka aku akan menaati perintah-perintahmu, bukan karena paksaan, bukan karena agama, bukan karena yang lain-lainnya, tapi karena saya benar-benar mengasihi. Itu dari saya, Ivy. Amin. 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 Puji Tuhan untuk janji Tuhan yang indah. Dalam penaatan terhadap perintah-perintahnya ada kedamaian, kebebasan, dan juga ketentraman. Puji Tuhan. Kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Ajarlah Kami Menghitung Hari-Hari Kami. Ini apa yang dimaksud Pendeta Denny Kanajo dan apa hubungannya dengan kebijaksanaan yang sedang kita bahas? Menarik sekali. Orang bijak itu akan mengerti bagaimana menghitung hari-hari kami. Kenapa? Karena setiap manusia diberikan waktu yang sama oleh Tuhan untuk mengelola waktu dengan bijaksana. Jadi tidak ada perbedaan. Mau dia kulit hitam, mau kulit putih, keriting, lurus, Tuhan kasih waktu yang sama. Bagaimana kita mengelolanya dengan bijak? Kalau kita mengelola dengan bijak, maka kita akan merasakan bagaimana berkat-berkat yang Tuhan janjikan untuk masing-masing kita. Terima kasih. Amin. Berarti menghitung hari membantu kita untuk mengelola waktu dan juga apapun yang kita miliki dengan baik ya Pendeta. Amin. Terima kasih. Dalam pelajaran sekolah sahabat ini dituliskan juga bahwa menghitung hari ini di paragraf yang ke-4 dikatakan hidup bijak berarti hidup dengan kesadaran akan kefanaan hidup. Bahwa suatu hari akan ada akhirnya begitu ya. Yang mengarah pada iman dan ketaatan. Jadi saya mau bertanya kepada Pendeta Sony Situmorang, kalau kita sadar bahwa hidup ini fana, apa yang akan menjadi sikap kita dalam kehidupan? Apa bedanya saya begitu ya dengan orang yang mungkin berpikir, hidup ini YOLO gitu, you only live once, jadi terserah saya saja. Jadi sikap apa yang mau diajarkan oleh kebijaksanaan Mazmur? Kembali saya katakan, ketika kita berbicara mengenai Mazmur, maka itu merupakan ekspresi hati. Dan sangat jelas yang Ivy bacakan tadi, hidup bijak berarti hidup dengan kesadaran. Perhatikan kata kesadaran akan kefanaan hidup. Artinya kita menyadari kelemahan kita menyadari kefanaan kita menyadari bahwa kita manusia lemah, yang hanya oleh iman kita bisa bisa bangkit. Sedangkan manusia yang tidak menyadari kefanaan, itu yang kita lihat, kita dengar, bahkan kita bisa amati dengan hedonisme atau manusia hedon. Ketika dia punya uang, dia foya-foya, bahkan menganggap uang menjadi apa? Menjadi segalanya. Bahkan kehidupan sekularis menjadi apa? Menjadi hal yang biasa. Bahkan itu akan terus terjadi menjadi karakter. Karena mereka tidak menyadari kefanaan hidup. Mereka tidak hidup dengan bijaksana. Mereka tidak menyimpan janji Tuhan. Makanya kepada kita umat-umat Tuhan di judul pelajaran hari Senin dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Bagaimana caranya? Ivy tolong baca kata di atasnya, mulai dari paragraf ke-4 ya, kebijaksanaan. Ya. Kebijaksanaan dalam Alkitab tidak hanya menggambarkan kecerdasan, tetapi penghormatan kepada Tuhan. Hikmat yang kita butuhkan adalah mengetahui bagaimana menghitung hari-hari kita. Jika kita dapat menghitung hari-hari kita, itu berarti hari-hari kita terbatas, dan kita tahu bahwa hari-hari itu terbatas. Hidup bijak berarti hidup dengan kesadaran akan kefanaan hidup yang mengarah pada iman dan ketaatan. Hikmat ini diperoleh hanya melalui pertobatan dan pemberian Allah berupa pengampunan, kemurahan, dan belas kasihan. Sangat jelas tadi Ivy sudah baca, hikmat ini diperoleh hanya melalui apa? Pertobatan. Dan hidup bijak berarti hidup dengan kesadaran akan kepada kefanaan hidup. Nah, saya mau tanyakan, ketika bicara mengenai pertobatan, masing-masing kita punya dimensi atau bukan dimensi ya, punya arti yang berbeda mengenai pertobatan. Namun, pertobatan itu akan menjadi nyata dan sama ketika itu berfokus kepada Yesus. Sehingga, Ivy boleh baca paragraf terakhir? Namun, terima kasih kepada Yesus, sebuah jalan telah dibuat bagi kita untuk keluar dari kesulitan manusiawi kita. Jika tidak, kita tidak akan memiliki harapan sama sekali. Amin. Namun Yesus telah menjadi jalan keselamatan dan hidup. Kalau tidak, kita tidak akan memiliki harapan sama sekali. Benar seperti Pastor Denny katakan di awal, kebijaksanaan menentukan kita berani atau bisa menghitung hari-hari kita dalam ketaatan akan Yesus. Terima kasih.
Terima kasih. Berbicara mengenai harapan, mungkin saudara-saudara mulai melihat ada logo animasi yang berbeda begitu ya di sebelah kiri atas. Nah, mungkin Pendeta Sony Situmorang juga mau mungkin dari Pendeta Denny Kanajo dulu ya untuk DMT dan juga Uni Indonesia Kawasan Barat gitu. Apa yang mau kita harapkan untuk Hope for Indonesia, terutama sambil kita belajar dari sekolah sahabat kita. Silakan Pendeta Denny. Orang yang memiliki harapan adalah orang yang memang betul-betul fokus. Dia tahu. Ya. Karena kebijaksanaan itu Tuhan berikan. Jadi harapan itu akan tetap ada di dalam Tuhan. Kalau tidak, kalau dia tidak fokus, maka harapan itu akan sirna. Dan itu bukan Tuhan yang sirnakan, dia sendiri. Dia tidak menyadari bahwa ketika dia berada di dunia ini, sebagaimana tadi katakan oleh Pastor Sony tadi, hedonisme itu sedang menghimpit kita. Ya. Nah, ini harapan ini apakah kita berharap kepada hedonisme atau kita berharap kepada janji Tuhan? Kalau kita berharap kepada janji Tuhan, disitulah kebijaksanaan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghitung hari-hari kehidupan kita setiap saat. Terima kasih sekali. Pendeta Sony ada tambahannya sedikit lagi mungkin? Hope for Indonesia. Kalau kita mendengar kata Hope for Indonesia, sepertinya Indonesia tidak punya harapan. Dan benar, kita berpikir kritis sedikit. Indonesia, saya mau katakan umat-umat Advent lah, karena ini kan kita bicara konteks Advent ya, hanya 220 sekian ribu. Sedangkan Indonesia 270 juta. Dan kita imani, kita percayai bahwa kita harus punya peran dalam menyampaikan kabar Injil tersebut. Itu sebabnya tadi harapan dikatakan, maka kita harus berharap mempunyai effort untuk bisa menjadi pengaruh bagi dunia. Dan khusus kita di Departemen Komunikasi, Pastor Denny Kanajo, selain kita bergerak dalam dunia nyata melalui personal evangelism, maka sekarang mari kita gunakan jari-jari kita untuk memberikan harapan kepada banyak orang lewat dunia maya. Karena survei membuktikan mayoritas 80% orang Indonesia sekarang sudah menggunakan internet dan juga media sosial. Jadi harapan itu bukan kita yang berikan, tapi kita sandarkan kepada Yesus Kristus, namun Tuhan akan gunakan kita untuk menyampaikan kabar itu kepada orang lain. Itu dari saya, Ivy. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Pendeta sudah menyambut pertanyaan dari saya. Dan alasan saya untuk mention sekali lagi mengenai Hope for Indonesia, karena di ruang diskusi UKSS Sekolah Sahabat kita bisa juga menyemangati satu sama lain untuk misi kita dalam Hope for Indonesia ini. Mumpung pembahasannya lagi nyambung begitu ya, jadi mari kita semangati satu sama lain. Dan saya tahu para pemirsa kita yang dari Malaysia tahun lalu sudah melakukan bagian mereka, Christ for Malaysia. Jadi kalau mau tuliskan komen bagaimana keterlibatan jemaat Anda di tahun lalu membawa hasil-hasil yang membuat surga bahagia, silakan dituliskan supaya menjadi kekuatan bagi saudara-saudara di Indonesia. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke hari Selasa. Topiknya berjudul Ujian Tuhan. Nah, ini pertanyaannya, apakah dari ujian Tuhan kita bisa tambah bijaksana lagi, Pendeta? Atau mungkin orang tidak mau diuji ya, Pendeta Denny Kanajo, tapi cara ini Tuhan mau kita jalani supaya lebih bijaksana. Bagaimana? Silakan ditambahkan. Oleh karena kita lihat di pelajaran sekolah sahabat kita itu memberitahukan sebuah tempat yang bernama Meribah. Ya. Karena Meribah itu adalah tempat Israel mencobai Allah dengan menentang kesetiaan dan kuasanya. Jadi kita pun juga masing-masing kita punya tempat. Tempat di mana? Dan saya yakin tempat itu sangat berkesan bagi kita. Bagaimana kita menantang Allah dengan kesetiaan kita. Saya mau katakan bahwa saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ketika kemarin saya wisuda itu sebenarnya itu bukan hari wisudanya. Hari wisudanya sudah ditempatkan itu di tanggal 17. Tapi ketika saya memberikan WA kepada pihak kampus, karena mungkin mereka melihat dari prestasi yang saya miliki, mereka rapat dan mereka bisa geser itu ke hari Senin. Itu bukan oleh karena kehebatan saya, tapi dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada saya, pendekatan-pendekatan yang saya lakukan, mungkin disitulah tempat yang Tuhan izinkan saya untuk menguji kesetiaan saya. Jadi ketika kita berperkara dengan Allah untuk menuntut janji dan kuasa Allah, kita juga harus taat dan setia dan percaya akan janjinya. Terima kasih.
Puji Tuhan. Nah, melihat, cerita yang sudah Pendeta Denny Kanajo share tadi, sebenarnya lebih gampang kalau ada shortcut-nya ya Pendeta ya, biar tidak repot-repot mungkin begitu kalau anak muda sekarang pikirkan. Tapi apa Iya. yang lurus yang Tuhan sudah, tetapkan itulah yang mau kita jalani. Dan itu mengingatkan kita pada karakter yang disinggung di hari Selasa ini. Ada Yusuf, Pendeta Sony Situmorang. Sebenarnya kalau lihat kehidupan Yusuf karena saking dia mau hidupnya lurus-lurus, jadi lama menderitanya begitu kan ya. Zaman sekarang banyak opsi kok kalau mau Hmm. hidup gampang dan juga masih oke kok, nggak salah-salah banget begitu ya. Ini pelajaran apa yang mau diambil dari kebijaksanaan para pemazmur? Ini pertanyaan yang luas tapi bagus. Pelajaran apa yang kita ambil dari kebijaksanaan para pemazmur? Ingat, para pemirsa, pemazmur juga bukanlah manusia yang sempurna. Yang kedua, pemazmur adalah manusia sama seperti kita punya perasaan. Dan pemazmur sama seperti kita sama-sama bertuhan, mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita. Tapi dari nama-nama pemazmur tersebut, seringkali mereka juga jatuh ke dalam dosa. Daud sering jatuh ke dalam dosa. Anda tahu, kita semua tahu. Namun, ketika itu bicara mengenai kebijaksanaan, kata bijaksana sendiri itu berasal dari Tuhan. Bahkan saya bisa katakan, ketika kita menghadapi ujian, cobaan, atau apapun itu, Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan untuk apa? Menjalani, menghadapi. Instead of run away from God, dia minta datang. Karena ada sebuah lagu mengatakan, God is on your side. Allah itu selalu ada dan di sisimu. Mungkin Ivy boleh baca, saya coba lihat ya kutipan Ellen G. White. Ivy, paragraf terakhir. Baik. Allah menuntut kepatuhan yang cepat dan tidak diragukan lagi terhadap hukumnya. Tetapi manusia tertidur atau dilumpuhkan oleh tipu muslihat iblis yang menyarankan dalih-dalih dan mengalahkan keraguan-raguan mereka. Dan mengatakan seperti yang dikatakannya kepada Hawa di taman, kamu tidak akan mati. Ketidaktaatan tidak hanya mengeraskan hati dan hati nurani dari yang bersalah, tetapi cenderung merusak iman orang lain. Apa yang tampak sangat salah bagi mereka pada awalnya, lambat laun kehilangan penampilan ini dengan terus-menerus berada di hadapan mereka. Sampai akhirnya mereka mempertanyakan apakah itu benar-benar dosa, dan secara tidak sadar jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Perhatikan, Allah menuntut kepatuhan yang cepat dan tidak dilakukan lagi. Dan untuk patuh dibutuhkan kebijaksanaan. Kenapa? Karena iblis akan menyerang kita dari segala sisi. Mungkin begini Pastor Dedi dan Ivy dan juga para pemirsa. Dulu kan iblis di Taman Eden menyerang secara frontal ya. Maksudnya adalah dia langsung bertemu dengan siapa? Dengan Hawa. Sekarang iblis menyerang frontal atau tidak? Enggak. Dia menyerang dari kebiasaan kita, kesenangan kita, dan juga apa? Gaya hidup kita. Coba lihat, banyak orang sekarang senang menghabiskan waktu seharian di mall walaupun nggak belanja. Sedangkan di mall diberikan musik, kenyamanan semua. Kita nggak tahu sehingga nggak ada waktu kita buat apa? Buat Tuhan. Bahkan yang paling parah yang selalu kita gembar-gemborkan Pak Pastor Denny dan semua departemen komunikasi. Handphone kita. Gantinya kita mempelajari firman Tuhan dengan handphone, kita main game online. Yang berikutnya kita apa? Kita lihat-lihat apa? TikTok yang non rohani saya katakan, saya nggak mau katakan, yang non rohani. Dan itu menindakbobokkan kita. Itu sebagai tadi Ivy sudah bacakan sedikit di kutipan Ellen G. White di paragraf terakhir, Allah menuntut kepatuhan. Kenapa? Karena dia melihat bagaimana iblis sangat keras. Dan yang paling luar biasa dikatakan di sini, hati-hati. Ketidaktaatan tidak hanya mengeraskan hati dan hati nurani dari yang bersalah, tapi cenderung merusak iman orang lain. Ingat, kita yang berbelok bisa merusakkan iman orang lain, contoh keluarga kita, anak kita, ataupun orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi, sama seperti judulnya, ketika ujian datang, biarlah ujian itu untuk memurnikan. Dan dalam ujian tersebut dibutuhkan kebijaksanaan yang berasal dari sorga. Terima kasih. Terima kasih sekali. Puji Tuhan untuk pelajaran ini dan saya kembalikan kepada para pemirsa untuk melanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing. Bisa mendiskusikan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Kalau kita tolak perintah Tuhan terus-menerus, kira-kira apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita dan konsekuensinya apa? Baiklah, kita akan maju ke hari Rabu. Judulnya adalah Tipu Daya dari Jalan yang Jahat. Di bagian pertama hari Rabu, Pendeta Denny Kanajo ada
tipu daya dari luar dan ada tipu daya dari dalam. Dan itu cara mengatasinya bagaimana? Silakan Pendeta Denny. Ini menarik sekali nih ya, tipu daya dari dalam ya dan tipu daya dari luar. Jadi di Mazmur 141 ini adalah doa untuk pelindung dari godaan di dalam dan juga di luar. Jadi resepnya sudah ada tuh di Mazmur 141 ya. Dan kita bisa melihat bahwa pemazmur tidak hanya terancam oleh karena orang fasik dikatakan, tetapi juga tergoda untuk bertindak seperti orang fasik. Ini perlu berhati-hati. Ketika kita mempelajari di Mazmur 141 ini, dua aspek ini sebenarnya sudah memberikan penjelasan kepada kita agar supaya jangan sampai kita juga akan sama seperti orang fasik. Rencana orang fasik dan juga tindakan kita sama seperti juga orang fasik. Ini sangat berbahaya sekali. Kemudian dikatakan bahwa tetapi juga tergoda untuk bertindak seperti orang fasik. Kelemahan pertama adalah pengendalian diri dalam berbicara. Jadi kembali kepada diri kita. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, ketika segala sesuatu terjadi di dalam diri kita, pengendalian diri itu sangat apa? Sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Oleh sebab itu, kita betul-betul harus sama seperti pemazmur agar supaya kita betul-betul berdoa itu bukannya sekedar di bibir, tetapi bagaimana kita berbicara dengan Tuhan dengan hati kita yang tulus, ikhlas, sungguh-sungguh untuk datang memohon bantuan daripada kuasa Tuhan. Terima kasih Pendeta sudah mengamarkan kita akan tipu daya dari dalam, yaitu diri kita sendiri. Begitu ya, terutama apa yang kita katakan melalui bibir kita dan juga orang-orang yang ada di sekitar kita. Di mana kumpulan yang kita suka nongkrong begitu ya, bisa jadi itulah sarana tipu daya yang akan menjatuhkan kita. Terima kasih sekali. Pendeta Sony Situmorang di bagian kedua dari pelajaran hari ini dikatakan tipu daya setan ini sifatnya progresif, memikat, dan juga licik. Itu artinya apa dan dalam hal apa kita bisa melihat hal tersebut? Silakan Pendeta. Baik, para pemirsa, ketika melihat paragraf kedua, dikatakan bagaimana tipu daya iblis itu apa? Progresif, kemudian apa tadi Ivy? Memikat dan juga licik. Memikat, memikat. Nah, mungkin supaya lebih jelas, ketika itu bicara mengenai progresif, artinya bahwa tipu daya iblis itu tidak hanya itu saja. Ada apa? Ada apa? Ada berkembang, Ya, sangat berkembang terus. Apalagi di zaman generasi Z sekarang ini ya. Mungkin Pak Denny dan saya mungkin generasi X ya kita ya. Di atas kita generasi baby boomer. Ivy mungkin generasi Y atau Y ya Ivy ya, atau generasi milenial. ya. Namun di zaman generasi Z sekarang ini bahkan nanti generasi Alpha, maka godaan tersebut apa lebih progresif lagi dan licik. Itu sebabnya saya lupa ayatnya, ada di Alkitab, nanti Ivy tolong cari, yang mengatakan bahwa kita harus hati-hati karena setan itu sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya. Namun sebelum ke sana Ivy boleh baca paragraf ketiga Ivy. Mazmur 141 sampai Mazmur sampai kata Tuhan di paragraf berikutnya. Baik, Mazmur 141 ayat 4 menggambarkan sifat pencobaan yang progresif. Pertama, hati cenderung ke arah kejahatan. Kedua, itu mempraktikkan perbuatan jahat. Artinya dalam bahasa Ibrani, menggarisbawahi karakter berulang dari tindakan tersebut. Ketiga, hati memakan makanan kelezatan orang fasik, yakni menerima perbuatan jahat mereka sebagai sesuatu yang diinginkan. Demikian pula dalam Mazmur 1 ayat 1, pencobaan datang untuk mencegah anak Allah berjalan di jalan Tuhan dengan membuatnya berjalan bersama orang fasik, berdiri di jalan orang berdosa, dan akhirnya duduk bersama orang yang mencemooh, pendosa, jahat, dan pencemooh. Kita tidak boleh seperti mereka atau membiarkan mereka menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, dua statement di atas menggambarkan karakter iblis yang progresif dan licik. Sehingga kalau para pemirsa baca di bawah, maka pencobaan itu ada untuk apa? Untuk menghalangi langkah kita agar kita tidak dapat benar. Saya mau katakan sedikit kehidupan atau
kita punya perjalanan ini sama seperti Rasul Paulus katakan adalah perlombaan. Dan ketika Paulus di akhir hidupnya, dia sempat mengatakan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ketika ini mengarah kepada hal yang licik dan progresif, maka kita ingat, telah diingatkan kepada kita oleh penulis, tipu daya dari jalan yang jahat itu sangat apa? Sangat banyak dan bervariasi dan diserang dengan secara apa? Secara progresif terus menerus, melihat cuaca, melihat waktu, melihat situasi. Jadi yang kita butuhkan adalah ketika kita memiliki kebijaksanaan untuk hidup benar, lalu menyimpan janji Tuhan, lalu kita mau menghitung hari-hari kita dengan tetap setia dan tetap setia dalam perjalanannya, maka tipu daya bagaimanapun akan bisa kita lewati asal bergantung kepada Tuhan. Terima kasih, Ivy. Amin. Silakan dilanjutkan diskusinya masing-masing. Apakah benar inilah tipu daya setan yang pernah kita alami sama-sama dan bagaimana cara mengatasinya? Dan jika tadi mencari ayat yang Pendeta Sony Situmorang cari, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Baiklah. Amin. Benar. Ada Kita satu mas- dari saya, Vi. Oh iya, silakan Pendeta Denny. Perlu ingat para pemirsa, setan tidak pernah tertidur. Hati-hati itu, kita harus ingat itu. Kita boleh tertidur, setan tidak tidur. Betul. Terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi mau di pihak yang mana begitu ya? Iya. Baik. Kita masuk ke hari terakhir. Hari Kamis memiliki judul Berkat-berkat Hidup Benar. Nah, ini saya suka hari Kamis kalau jiwa kita mau diangkat lagi supaya tidak mungkin jadi takut begitu ya. Ada singa yang tidak pernah tidur dan suka mengaum-ngaum. Jadi apa janji Tuhan di dalam firman-Nya di kitab Mazmur ketika kita mau mengambil kebijaksanaan hanya dari Tuhan saja? Pendeta Denny Kanajo, boleh mulai kita dari situ. Menarik sekali pelajaran sekolah sahabat kita. Di akhir daripada kita diskusi ini, disinilah janji Tuhan. Ya. Berkat-berkat hidup benar. Jadi kalau orang hidup benar itu, mungkin kelihatannya awal-awalnya sakit. Sepertinya nggak adil Tuhan ini. Kok mereka sepertinya enak-enak. Kok kita ini biasa-biasa saja. Tapi ingat, ini janji Tuhan. Berkat itu akan diberikan, dicurahkan, dilimpahkan kepada orang yang hidupnya benar. Kenapa? Karena Tuhan kasih dia kebijaksanaan untuk menghitung hari-hari hidupnya. Jadi bagaimana pemazmur mengungkapkan akan perasaannya, pengalamannya, bagaimana dia hidup terperosok dan dekat dengan Tuhan sampai dia bisa melihat berkat-berkat itu luar biasa. Jadi ini ungkapan yang sangat luar biasa. Makanya kalau kita baca buku Mazmur, ini kalau kita baca baik-baik, terlalu indah kata-katanya. Luar biasa. Dia memberikan ungkapan ini sama seperti seorang yang lagi jatuh cinta. Seorang yang lagi kesal, tiba-tiba baikan, kemudian kata-kata romantis itu ada. Inilah pemazmur ungkapkan bagaimana di awal-awal merasa ada pencobaan, kesusahan, dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba ada janji berkat-berkat hidup benar. Orang yang hidup benar akan ada berkatnya. Jadi tidak perlu kita takut dan tidak perlu kita bimbang. Puji Tuhan untuk janji kedamaian dan kemakmuran. Tapi mungkin pertanyaan terakhir Pendeta Sony Situmorang, apakah janji tersebut dapat kita nikmati sekarang selama berada di dunia atau harus tunggu Tuhan Yesus datang dulu? Karena mungkin kehidupan kita sekarang kan menunggu ini janji ini. Tuhan kapan lah saya ya? Mungkin seperti yang Pendeta Denny katakan tadi, masih dalam fase yang bersusah-susahnya sekarang. Jadi kapan saya bersenang-senangnya? Silakan Pendeta Sony. Ada satu ayat Alkitab yang mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Nanti Ivy coba lihat. Artinya tadi Pastor Denny sudah ungkapkan seperti orang jatuh cinta. Ya benar Pastor Denny. Pastor Denny mengalaminya, mungkin Daniel sama Ivy tidak, karena sudah hidup di zaman seperti ini. Saya pernah katakan di sekolah sahabat yang lalu ya, ketika ada sebuah janji dari orang yang dikasihinya, aku akan kembali katanya. Aku akan kembali dari beberapa purnama seperti film zaman dulu katanya kan. Dalam proses penantian tersebut, maka kita akan berbenah dan terus mengucapkan kata di Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa terhadap engkau. Kalau dengan Tuhan, kalau dengan pacar,
maka dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tetap setia dan tidak berpaling kepada yang lain. Kan begitu? Sebenarnya itu bisa diimplementasikan kepada duanya. Lalu pertanyaan tadi, apakah itu bisa kita rasakan sekarang? Oh, sudah pasti. Coba Ivy baca paragraf tunggu ya. Saya tadi lihat paragraf pertama Ivy. Satu paragraf. Dari banyak berkat yang dijanjikan kepada mereka yang menghormati Tuhan, kedamaian mungkin adalah salah satu yang terbesar. Mazmur 1 menggambarkan orang benar dengan perumpamaan pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Perumpamaan ini mengidentifikasi sumber dari semua berkat, yaitu tinggal di hadirat Allah, di tempat kudusnya, dan menikmati hubungan yang tidak terputus dan penuh kasih dengan Allah. Berbeda dengan orang jahat yang digambarkan sebagai sekam, tanpa stabilitas, tempat, dan masa depan. Orang benar bagaikan pohon yang berbuah dan berakar, tempat yang dekat dengan Tuhan, dan hidup yang kekal. Sangat jelas. Oke, Mazmur 1. Dan dia punya paralelisme. Para pemirsa boleh buka di Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak takut kering, tidak takut panas terik. Anda boleh baca selanjutnya. Dan yang paling bawah dikatakan dari ayat tersebut apa? Walaupun dia menghadapi panas terik, dia menghasilkan buah. Apa intinya? Dia dekat dengan mata air. Dalam sebagai implementasi, air hidup itulah Yesus Kristus. Ketika Anda ditanam di tepi aliran air, dekat dengan mata air, maka panas terik, musim kemarau, atau hal-hal yang lain yang melambangkan kita punya pergumulan hidup, kita punya masalah, problema, kita punya ujian, sepanjang pohon tersebut atau kita mendapatkan asupan yang baik dari air, maka panas terik pun akan membuat daunnya tetap apa? Hijau. Masalah, problema, pergumulan hidup akan bisa kita lewati. Artinya apa? Berkat-berkat hidup benar tersebut bisa kita nikmati sekarang. Karena di awal dikatakan, tapi itu dijanjikan kepada mereka yang menghormati Tuhan. Ada yang bertanya begini, Pastor Denny sama juga Ivy. Benar, kita menikmatinya sekarang. Tapi orang-orang jahat pun menikmatinya. Coba, mereka tidak ke gereja. Mereka makan makanan haram. Tapi mereka punya 3, 4, 5 mobil dan juga banyak properti. Kok mereka diberkati, kita hanya begini-begini aja? Apa jawaban kita? Coba kita baca paragraf terakhir, Ivy. Perjanjian baru. Perjanjian baru menggambarkan penggenapan pengharapan itu dalam kedatangan Kristus yang kedua kali dan penciptaan dunia baru. Oleh karena itu, sementara orang benar menerima banyak berkat dalam hidup ini, kepenuhan kemurahan Tuhan menanti mereka ketika kerajaan Tuhan dipulihkan sepenuhnya pada akhir zaman. Ingat, bukan apa yang kita lihat sekarang. Orang lain boleh punya banyak harta. Contoh, ada pengacara terkenal, selalu warawiri di media sosial. Boleh mereka punya banyak harta, seolah-olah mereka mendapatkan dunia. Tapi ingat, apa yang telah dibaca oleh Ivy barusan. Kebahagiaan mereka, berkat yang terlihat oleh mata jasmani tersebut adalah berkat yang semu atau kebahagiaan yang semu. Tapi, apa dikatakan? Perjanjian baru menggambarkan penggenapan pengharapan itu. Apa di bagian bawah dikatakan? Orang benar akan menerima banyak berkat dalam hidup dan itu semua akan dipenuhi ketika kerajaan Tuhan dipulihkan dan kita sepenuhnya akan diangkat ke surga. Dengan kata lain, berkat-berkat hidup benar kita bisa rasakan sekarang dengan kesehatan, umur panjang, kita bertuhan, hidup bijaksana, dan nanti peaknya atau klimaksnya atau puncaknya ketika kita akan ditampi, saudara-saudara, akan ditampi dan didapati. Kita adalah seperti pohon yang ditanam tepi aliran air dan menikmati berkat surgawi seumur hidup kita. Terima kasih. Amin. Mari kita simpulkan diskusi kita selama kurang lebih 45 menit ke belakang bersama-sama. Jadi apa kebijaksanaan yang bisa kita dapatkan ketika kita belajar dari para pemazmur? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang? Pemazmur merupakan para hamba Tuhan yang memiliki kelemahan, yang memiliki keterbatasan, namun kelebihan mereka adalah
ketika mereka berjalan bersama dengan Tuhan, mereka mengekspresikan melalui lagu-lagu pujian, melalui himne, melalui dawai, apa yang mereka rasakan. Sehingga itu menginspirasi kita sebagai pembaca kitab Mazmur. Sehingga itu mengilhami kita untuk lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Dan Mazmur dan juga Amsal nantinya merupakan apa? Kidung-kidung hikmat. Kan itu katanya kidung-kidung hikmat. Artinya apa? Di mana dibutuhkan di sana kebijaksanaan. Dan saya mau tambahkan, ketika kita berbicara mengenai kebijaksanaan, itulah kebijaksanaan itu berasal dari Tuhan. Beda sama kepintaran, beda sama keahlian, beda bersama dengan skill atau talenta. Kebijaksanaan dan karunia rohani itu sudah pasti berasal dari Tuhan. Khususnya bagi kita yang sedang menjalani hidup di dunia sandiwara ini, di dunia fana yang penuh dosa ini. Untuk itu saya mau mengatakan, pemazmur bisa mengekspresikan kasih Tuhan. Kita juga bisa kalau kita menyerahkan diri sepenuhnya. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana dengan Pendeta Denny Kanajo? Silakan. Kalau saya sendiri luar biasa pemazmur ini. Dan mengingatkan kembali kepada kita bahwa apa yang dirasakan oleh pemazmur di akhir daripada kepahitan boleh jadi yang dia rasakan, tapi dia melihat terang besar yang dia sudah ungkapkan melalui pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari sampai sabat ini. Dan terakhir dari saya adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita sampai pada akhirnya. Oleh karena itu saya minta Pendeta Sony Situmorang untuk berdoa bagi para pemirsa sekalian. Kita berdoa, Bapa Semawi, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan ketika kami, hambamu, kemudian Pendeta Denny Kanajo, Iveta Inarai, dan juga Daniel di belakang layar boleh melaksanakan misi ini Bapak. Biarlah pelajaran sekolah sahabat pekan ini menjadi berkat bagi kami semua, khususnya bagi para pemirsa yang menyaksikannya. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada Bapak, baik yang sudah memberikan respon melalui kolom komentar maupun yang akan memberikan. Berkati mereka dalam berkat jasmani, pikirani maupun rohani. Berkati mereka melalui kebijaksanaan dan juga melalui kehidupan kerohanian mereka. Demikian juga berkati mereka dalam mata pencarian mereka dan juga dalam keluarga mereka, khususnya rohani mereka Tuhan. Ketika mereka berseru kepadamu, kami percaya Engkau akan dengar dan jawab serta memberikan solusi. Dengarkan doa kami di Bapa dan pertemukan kami pada pertemuan selanjutnya. Dalam doa Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan dari Pendeta Denny Kanajo dan juga Pendeta Sony Situmorang. Semangat selalu, kita bertemu di episode-episode berikutnya. Dan bagi para pemirsa, kami tunggu pendapat dan juga pertanyaannya. Kali ini episode ini tidak ada pertanyaan, jadi kami harap episode depan ada pertanyaan yang bisa kami tanggapi. Diberkatilah orang yang menarik kebijaksanaan dari Tuhan dan diberkati juga orang-orang yang datang kepadanya dalam namanya. Itulah yang akan kita pelajari minggu depan. Sampai kita bertemu lagi. Tuhan memberkati.